Welcome to Mind Blowing bersama Sensei. Sensei is back. I am back. Mind Blowing is back. Oke, jadi gini. Kemarin aku buat video soal ijazah palsu. Progresnya bagaimana dan konsekuensinya bagaimana. Itu kemarin. Sekarang, ini karena ada tiga tersangka. Ya, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Mereka ditersangkakan oleh Undang-Undang ITE bahwa mereka telah melakukan editing. Benarkah mereka melakukan editing? Siapa yang sebenarnya melakukan editing? Ayo, setelah video ini kamu akan tahu sebenarnya siapa yang melakukan editing. Mind blowing. Kalau sampai kamu tonton sampai akhir, kamu yang berada di suatu pihak mendukung XXX, kamu nggak bisa berkutik apa-apa, cuy. Karena aku melakukan yang namanya skakmat. Backgroundku adalah IT, aku orang eksak. Oke? Dan aku pakai ilmu ini untuk melakukan analisis. Mau tidak mau. Ya kan? Ya, S1-nya berguna lah gitu ya. Nah, aku udah nyiapin 10 poin. 10 points. Apakah Roy Suryo, Rismond, dan Tifa melakukan editing? Atau jangan-jangan yang melakukan editing adalah orang lain? Siapakah dia? Misteri apa yang akan terkuak di video ini? Aku udah riset. Dan mari kita mulai. Jadi gini. Sebelum kita masuk ke terminologi editing. Jadi ada di bidang yang lain. Tidak hanya di komputer. Di bidang yang lain. Itu ada tools analisis. Contoh nih, mikroskop. Mikroskop itu digunakan untuk melihat benda-benda kecil. Ya kan? Apakah dokter yang pakai mikroskop itu ketika menggeser-geser objek yang diteliti itu editing? Dia geser nih. Aduh, ini digeser kurang pas nih. Geser sedikit diputer. Apakah itu editing? Atau dia menambahkan sebuah cairan misalnya. Cairan. Reaksinya apa? Bakterinya reaksinya gimana? Apakah dia melakukan editing? Ayo. Mulai ngerti kan? Ya. Mikroskop di bidang kedokteran, di bidang sains yang lain dipakai untuk meneliti, menganalisa, dan dia menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu untuk melihat reaksi objek. Kata kuncinya apa? Reaksi. Reaksi. Nah, kalau editing hasilnya apa? Nah, ini kita bicara nanti. Tapi sekarang adalah reaksi. Reaksi itu bukan hasil dari editing. Nah, reaksi itu bukan. Ya kan? Oke, teleskop sama. Teleskop untuk melihat hal besar, yang gede jauh. Ya kan? Jauh. Nah, bisa diedit zoom-nya, bisa diedit apanya. Tapi apakah itu editing? Tidak. Itu namanya adjustment. Nah, kata baru adjustment. Jadi nggak bisa semua yang berubah disebut editing. Nggak bisa. Dipukul rata. Kalau yang berubah namanya editing, goblok. Nggak gitu. Semua ada ilmunya, semua ada namanya. Ada adjustment, ada calibration, measure, assure. Banyak namanya, ya kan? Resolution, banyak namanya, ya. Jadi yang berubah-ubah tuh nggak mesti editing. Banyak istilahnya, ya. Kemudian, barulah. Ya udah tahu ya, tadi ada mikroskop, ada teleskop, ada yang untuk mengukur tanah, kontur tanah, macam-macam lah, ya kan? Ada yang itu apa namanya? Kakak tua, alat ukur. Jadi semua alat ukur ya. Itu namanya alat ukur. Sama yang dipakai oleh image forensik itu adalah alat ukur, Bapak. Alat ukur. Bagaimana ceritanya orang pakai alat ukur masuk penjara? Gimana ceritanya? Itu dokter pakai mikroskop masuk penjara gitu. Ada semut. Nggak bisa dong. Masa polisi orang pakai
alat ukur. Masuk penjara gimana ceritanya bisa masuk penjara pakai alat ukur? Ngawur itu polisinya. Sama aja kalau orang pakai teleskop terus dia ganti sudut gitu. Wah, ini editing ini, masuk penjara. Wah, gila aja anjir. Ngawur itu. Ya kan? Jadi udah tahu ya. Alat ukur namanya. Oke. Jadi dipakai Roy Suryo dan teman-teman itu adalah alat ukur. Ini sekak pertama. Gua sekak lo, dak lo, mati lo. Kedua nih. Kedua. Kita bicara sekarang IT. Software. Kalau kita bicara IT namanya bicara software. Jadi di dalam dunia IT ada yang disebut dengan bytecode. Di bawah itu ada binary code. Ada yang disebut dengan representative, ya kan, image. Jadi di dalam image itu ada yang namanya code, bytecode. Oke. Nah, di sini dah. Tapi sebelum ke sana, ya kan, kita definisikan dulu. Apa itu software player, apa itu software editing. Biar nggak goblok-goblok amat, ya kan. Jangan sama kayak polisi kita. Masa orang pakai alat ukur, ya kan. Alat untuk mengukur, masuk penjara. Wow, sinting banget, sumpah. Ini aku agak kasar, tapi ini keterlaluan, anjir. Orang dimasuk ke penjara karena pakai alat ukur. Ngawur dah ya. Editing sekarang. Kita masuk ke yang lebih apa? Niche, lebih fokus editing. Dan lebih ke computers gitu ya. Tadi kan udah cukup general ya. Sekarang kita ke computers. Nah, sekarang ada yang disebut dengan software editing, ada yang disebut dengan software player. Jangan goblok. Ya. Yang dipakai Rismond dan teman-temannya itu adalah software player. Software player. Ella, grayscale image, ketajaman, apa segala macam. Itu namanya player. Player, ngerti nggak? Player. Bukan editing, bukan editor. Itu namanya player. Di dalam player itu kita bisa ganti volume, ya kan? Ganti treble kalau di musik, ya kan? Bisa ganti playlist. Itu bukan editing, goblok. Itu user activity, goblok. Jadi kalau ada yang pakai image forensik, lalu grayscale-nya, RGB-nya, ketebalan layernya dicek, itu dia sedang melakukan user activity feature. Kayak kamu kalau main pakai media player, kamu gedein volumenya sama kayak yang di sana. Satunya cuma objeknya gambar, satunya audio. Goblok. Kalau yang di teks namanya PDF, goblok. Asli goblok. Ini polisi goblok banget, sumpah. Aku nggak dalam artian benci sama polisi ya, mohon maaf. Tapi ini secara instansi bener-bener dah. Bener-bener gitu. Orang pakai player masuk penjara, anjir, goblok. Pakai MP3 player masuk penjara. Pakai software forensik itu player untuk mengidentifikasi metadata. Metadata, bingung lagi apa itu metadata? Metadata itu adalah sifat dari sebuah objek, itu namanya metadata. Goblok. Gue kuliah S1 coy, gue praktisi 10 tahun jadi gue ngerti kayak gini. Oke, jadi itu namanya metadata adalah sifat atau karakter dari sebuah entitas. Entitas itu bisa benda, bisa makhluk hidup, oke, bisa digital. Entitas namanya. Jadi meta. Meta itu apa? Kayak kalau orang bule matanya biru, orang Indonesia matanya hitam. Itu namanya meta, metadata. Rambut orang bule pirang, rambut kita putih. Itu metadata. Nah, kalau disemir gimana? Ayo, kalau disemir kan nggak tahu rambutnya putih atau. Makanya dipakai lah yang namanya layer software identifikasi. Ini orang ini beneran rambutnya pirang atau pakai apa namanya? Itu pewarna gitu loh, ya kan? Itu matanya biru beneran atau pakai soft lens? Itu kulitnya beneran putih atau pakai bedak? Itu namanya metadata. Metadata itu pakainya player. Goblok, sumpah ya Allah, ini polisi kayak apa sih gitu. Ini nggak boleh Anda memasukkan orang jadi tersangka gara-gara pakai player gitu. Nggak boleh dong, masa orang masuk di Anda sudah melakukan editing, tapi dia pakai media player. Dengerin musik sama aja loh, dengerin musik terus volumenya ditinggikan. Anda melakukan editing, Anda masuk penjara. Loh,
ngenge anjir. Iya kan? Sama gitu loh. Jadi kalau di software image ya kan, itu ada player image. Ya, sama kayak kamu foto viewer apa segala macam ya kan. Itu kan ada tuh player, tuh bawaan player. Nggak bisa diapa-apain di sana, cuma bisa ganti resolusi, gedein, kepalanya diputer, tapi nggak bisa melakukan apa-apa dengan bytecode. Nah, kata kuncinya adalah mengedit bytecode. Nggak bisa, karena itu player. Gitu loh. Sama kayak kamu pakai PDF, nggak bisa apa-apa dengan dokumen di dalamnya kan. Bisanya cuma gedein teksnya, ya kan? Nah, miringkan nanti mau di print ukurannya gimana. Ya bisanya kayak gitu doang. Jadi melakukan aktivitas user itu bukan editing, goblok. Ya Allah, gobloknya. Ini polisi gimana ceritanya? Jadi udah terbantah ya dengan 2 analisis ini. Udah nggak bisa tuh 3 orang itu ditersangka, nggak bisa karena mereka pakai alat ukur. Kalau di dalam dunia yang lain namanya alat ukur, kalau di dalam ilmu IT disebut player. Mereka pakai player untuk mengidentifikasi metadata gitu loh. Sekarang ada lagu, metadatanya apa? Ya isinya dong, nadanya gimana, ya kan, panjang durasinya berapa, ya kan, bassnya gimana, taunya dari mana? Ya di player, goblok, di player, dimainin. Sama kayak forensik itu, sama. Oke, next ya. Sekarang dari 2 ini aja udah lama anjir, apalagi yang bawah ya. Terus yang kedua nih, yang kedua, bukan, masih yang kedua ya, software editing. Nah, ini biar kalian tahu nih software editing kayak apa. Ya Allah, ini gimana sih Indonesia kita nih ya, Pak Presiden, sumpah Pak Presiden, reformasi Polri ini beneran Pak, ini nggak bener. Ini otaknya udah sengklek ini. Masa bedain player sama editornya nggak bisa? Kalau editor tuh kayak Microsoft Office Word, Photoshop, Corel Draw, ya kan? Apalagi Adobe Illustrator. Kalau di musik ada namanya DAW, Audacity, Canva. Itu termasuk dalam software editing, editor. Jadi user bisa mengubah bytecode dari sebuah file. Bytecode. Jadi di dalam file itu ada namanya binary code. Nah, ini semutnya. Nah, binary code-nya itu diubah. Akhirnya refleksinya berubah. Ngerti ya? Gitu. Ibaratnya selnya. Sel di dalam filenya berubah, maka yang tampak juga berubah. Pertanyaannya sekarang, ya kan? Yang dipakai kan Ella, bukan Adobe Illustrator, bukan Photoshop. Aduh, ini polisi ngebedain antara player dan editornya nggak ngerti. Ini orang masuk penjara, goblok anjir. Gimana caranya itu nanti semena-mena dong masukin orang penjara kan? Hanya karena dia pakai player. Terus masuk penjara. Enggak, Pak. Ada namanya video software player, ada namanya software editor, editing. Nah, jadi kamu sudah tahu kan siapa yang melakukan editing ya setelah penjelasan 2 ini. Siapa yang melakukan editing? Nah, kita ulangi. Masih ingat apa software editing? 1, 2, 3. Pertama ada Corel Draw. Nah, itu namanya Corel Draw. Ada Adobe Illustrator. Ada Animate CC. Apalagi kalau di 3D itu ada Autodesk. Ya kan, banyak ada Sketch. Ada apa lagi? Photoshop. Itu namanya software editing. Oke. Sama kamu kalau pakai media player, apapun itu, mau untuk gambar, mau untuk apa, kamu nggak bisa mengubah apa-apa. Kamu ya bisa, ya kan, memainkan metadata di dalamnya. Kalau video ya gambarnya, ya frame-nya, ya apanya. Cuma kamu bisa cuma ngeplay doang gitu anjir. Ngeplay doang. Dan mengubah volume, mengubah zoom, mengubah apa. Itu doang. Kamu nggak bisa mengubah yang lain, disebutkan bytecode. Kamu nggak bisa merubah di dalam. Karena beda. Untuk mengubah bytecode di dalamnya menjadi unit yang baru. Nah, kata kunci adalah unit yang baru. Kamu butuh software editing. Kalau nggak pakai software editing, kamu nggak bisa melakukan editing. Goblok. Jadi gedein suara, muterin sebuah gambar. Itu bukan editing, itu user activity ke meta dari file itu. Meta artinya sifat, berarti sifat gitu. Oke, sekarang lanjut. Udah tahu ya tadi ya. Ada player, ada editing. Kalau player apa? Nah, udah tahu lah.
cari sendiri software player. Software editing, ya cari sendiri lah software editing apa. Udah ya. Jadi dengan 2 penjelasan ini nggak bisa tuh 3 orang jadi tersangka, nggak bisa. Udah gugur, nggak bisa, udah gugur, bukan gugur lagi. Nggak nyambung anjir. Nggak nyambung. Gitu ya. Nah sekarang kita bicara viewport. Ukuran. Gambar nih yang ukurannya 2000 pixel. Nampil di laptop. Pasti lebih gede daripada 2000 pixel nampil di HP. Jelas. Ukuran tuh bukan editing. Allahu Akbar. Polisi kayak apa ya? Oke, sekarang lanjut. Kita poin 3. Udah poin 2 cukup itu aja lah. Nanti dielaborasi sendiri ya kalian. Lanjut. Tidak ada, kita poin dulu ya. Jadi lanjut. Poin 4. Ini kalau panjang bisa sampai 1 jam. Bodoh amat lah ya. Tidak ada ijazah baru. Ya kan? Ya enggak? Karena player tidak menghasilkan entitas baru. Lo misalnya ngabisin player nih. Kamu mau selesaiin sampai musik itu selesai. Apakah habis musik dimainin selesai terus ada muncul musik save as? Gak perlu. Apa muncul ada musik kedua, musik ketiga? Enggak ada. Dan yang berubah. Karena itu player. Ya. Paling kamu bisa ganti namanya doang, nama filenya gitu kan. Oke. Jadi tidak akan ada entitas baru kalau kita pakai player. Tidak akan ada pembaharuan. Nah, ngerti? Edit dalam dunia teknologi, dalam dunia apapun itu harus menghasilkan pembaharuan. Selama tidak menghasilkan pembaharuan, itu bukan editing. You know, ngerti ya? Jadi, Rasulullah tidak melakukan pembaharuan apapun terhadap objek, tidak melakukan pembaharuan. Nah, nanti kamu tahu siapa yang melakukan editing sesungguhnya dengan kata kunci ini. Pembaharuan. Tidak ada pembaharuan. Udah dicek, udah kucek, udah kutonton, nggak ada pembaharuan. Apa yang diteliti hasil dari orang sumber, nggak ada pembaharuan. Jadi tidak ada editing karena tidak ada pembaharuan. Bagaimana bisa ada pembaharuan yang dipakai software player atau alat ukur doang? Nggak akan ada pembaharuan. Oke? Nah, jadi editing itu artinya pembaharuan. Tidak pembaharuan? Ya tidak ada. Kalau kamu misalnya pakai Adobe Photoshop misalnya, kan kamu bisa di situ melakukan pembaharuan kan? Nah itu namanya editing Bapak, ngongek. Kalau tidak ada pembaharuan ya tidak ada editing. Goblok, sumpah goblok banget. Bisa-bisanya editing diartikan ngawur-ngawurnya. Editing itu artinya pembaharuan. Ngok. Kalau tidak ada pembaharuan ya tidak ada editing. Ngok. Itu hanya melakukan aktivitas player, aktivitas untuk membaca metadata. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi polisi. Ya, tidak ada pembaharuan. Lanjut. Ini poin-poin gue singkat ya karena banyak ya. Karena banyak maksudnya waktu udah lama. Jadi yang mirip gue jadikan satu. Jadi editing adalah pembaharuan. Rismond dan teman-temannya si Tifa, si Rismond, si Rasulullah tidak melakukan pembaharuan apa-apa. Justru yang melakukan pembaharuan siapa? Nah, gue kasih tahu di terakhir. Viewport sudah ya. Viewport itu ukuran ya HP sama laptop ya udah beda tuh. Itu aja sudah kalian udah kalian mengerti kan? Bahwa ukuran itu bukan ukuran. Viewport namanya, sudut pandang. Memutar itu sudut pandang. Bukan editing. Tompi. Bukan ya. Jadi udah aku jelaskan tadi. Kegiatan yang dilakukan Rismond itu adalah Rismond khususnya ya, itu membaca metadata. Jadi metadata tuh ya sama aja kayak audio yang lain tuh, kayak video player kayak kamu main YouTube, sama itu metadata. Cuma YouTube kan untuk menampilkan frame-nya yang ditampilin, makanya gambarnya bergerak. Kalau yang dilakukan Rismond itu namanya forensic image, dia menampilkan ketajaman, kedalaman, warna asli, susunan asli, layering. Ngerti nggak sih? Nah, udah ngerti harusnya. Aku jelaskan ini udah sekakmat nih, mati sudah tuh polisi itu. Nggak bisa apa-apa dah. Nah, bytecode-nya tidak ada yang berubah. Justru yang berubah bytecode siapa? Nah, ini yang tahu. Oke. Terus ijazah yang ditampilkan di white paper-nya itu namanya lampiran. Goblok. Lampiran, ya Allah, ngerti lampiran nggak sih kamu? Dan semua buku ya begitu. Ya kan, referensi namanya. Pernah kuliah nggak sih? Lampiran tuh ya gitu.
Ya jelas beda sama ukuran aslinya dong. Ya Allah. Orang dimasukkan ke buku kok. Ya udah pasti dia viewport yang ngikutin buku. Sama kayak tadi ke laptop 2000 pixel, pasti ukurannya beda dengan 2000 pixel yang ada di HP. Sama di buku ya beda dong. Beda. Kenapa? Ya viewportnya beda. Sudut pandang buku, sudut pandang HP, sudut pandang laptop, sudut pandang mata ya beda gitu loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Robbal baru ya. Ini polisi kok kenapa gitu ya. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Itu namanya viewport. Jadi masuk ke ijazah namanya jadi lampiran. Lampiran, Bapak, lu pernah kuliah nggak sih? Pernah bikin skripsi nggak? Nulis pernah nggak? Lampiran dibilang editing, gimana sih Anda ini? Aduh, kocak. Jadi siapa pelaku? Siapa pelaku editing? Ya. Sudah gue jelasin tadi ya. Editing apa? Pembaharuan. Siapa yang melakukan editing? Cari sendiri orangnya siapa. Tapi ku kasih clue-nya. Di mana yang paling kelihatan? Siapa yang melakukan editing? Siapa yang nyuruh? Cuma aku nggak tahu siapa yang nyuruh, ya cari sendiri ya. Itu kan ada stempel, Pak. Pembaruan ya, ingat kata kuncinya. Editing adalah pembaruan. Di stempel itu yang paling udah nggak bisa dibatalkan gitu ya. Di stempel ada foto di atasnya. Itulah editing, goblok. Itu namanya pembaruan. Dia menambahkan ke objek lama. Jadi objek lama, ya kan, dilakukan pembaharuan, menjadilah objek baru. Terjadilah objek baru tadi. Dul. Objek barunya apa? Fotonya menumpuk pada stempel. Terjadilah pembaharuan. Stempel itu nggak bisa dibantah sudah. Stempel itu tertumpuk oleh sebuah layer baru, maka code-nya semuanya berubah. Secara meta semuanya berubah, dan terjadilah pembaharuan. Ijazah versi B. Versi A-nya harusnya stempelnya di atas foto. Versi A. Lalu terjadilah pembaharuan, editing pada stempel. Sehingga stempelnya menjadi di bawah sebuah objek baru. Maka muncullah ijazah versi B. Ijazah yang beredar. Siapa yang sudah naruh foto di atas stempel, itulah editor. Dia telah melakukan kegiatan editing pada sebuah objek. Itu nggak bisa dibantah, Pak. Nggak bisa dibantah. Karena objek asli sudah berubah menjadi objek baru. Pembaharuan itu disebutkan editing. You know, editing. Sama kayak kamu main Facebook, ya ganti nama. Lama-lama berubah jadi nama baru. Tapi tidak sesimpel itu. Karena ini gambar. Tapi definisinya sama. Sudah terjadi, ya kan, pembaharuan pada ijazah itu. Yang paling nyata adalah stempelnya diperbaharui. Bahwa stempelnya telah tertutup oleh sebuah foto. Mau asli mau enggak, fotonya itu enggak penting. Tapi telah terjadi editing. Wow. Pembaruan gitulah. Siapa pelaku yang mana aku tahu. Cari sendirilah. Ya, siapa yang nyuruh, siapa yang melakukan pembaharuan terhadap stempel itu sehingga stempelnya menjadi di bawah. Ya, sudah tahu kan siapa pelakunya sekarang, siapa yang melakukan editing, siapa sudah tahu? Ya, itulah orang yang melakukan editing. Yang kedua, siapa lagi yang melakukan editing pada file sumber? KPU dong. Dia sudah melakukan pembaharuan. Ada hitam di situ. Itu merubah bytecode, Bapak. Bytecode-nya berubah. Pembaharuan. Kan nggak ada awalnya. Kenapa jadi ada? Itu namanya editing, dodol. Itu namanya pembaharuan. Oke?
Jadi siapa yang melakukan pembaruan? KPU. Salinan. Ya, karena katanya mereka salinannya dihitamin. Nah itu editing. 1000% itulah editing. Dan stempel tadi yang ketutup tadi itu 1000% editing. Karena telah melakukan pembaharuan. Siapa yang melakukan boh? Nah, kalau yang satunya udah jelas KPU karena dia dari KPU. Cuma siapa orang yang melakukan ya nggak tahu juga. Karena aku bukan dukun yang yang melakukan adalah si A si B ya. Itu urusan yang punya akses ya. Tapi yang jelas siapa yang sudah melakukan editing? Ya, mereka lah orang-orang yang sudah mengubah stempel di overlay itu editing dan ijazahnya dikasih hitam-hitam itu overlay itu editing. Selesai. Jadi seharusnya yang ditersangkakan siapa? Bukan 3 orang itu. Ya cari sendiri siapa yang melakukan overlay tadi. Ya itulah sudah pelakunya. Overlay itu. Overlay terhadap stempel sama overlay terhadap ijazah menjadi hitam. Nah, itulah kegiatan editing sesungguhnya. Sudah, poinnya udah aku sederhanakan. Aku punya poin panjang tapi aku sederhanakan. Jadi, Tifa, Roy Suryo, siapa lagi itu? Rismond, mereka tidak bisa disebut melakukan editing sama sekali, 1000% nggak bisa. Karena yang mereka lakukan adalah mengukur. Mana ada orang masuk penjara karena mengukur? Dokter mengukur virus, ya kan? Astronomi mengukur planet, yang lain mengukur rumah, mengukur apa semua. Masa masuk penjara gara-gara ngukur? Anjir, gila. Software player, ya software player. Software editing, ya software editing. Lu harus bisa bedain dua hal itu, goblok. Terus pembaharuan, editing itu namanya pembaharuan. Ya kan? Pembaharuan. Bukan muterin gambar, besarin. Itu disebut editing, goblok. Itu namanya pengukuran. Ngerti nggak sih pengukuran? Kalau besar kecil namanya rasio. Ngerti? Rasio. Kalau muter rotasi namanya degree, derajat, goblok. Sumpah ya Allah, goblok. Goblok banget, Cok. Asli, sumpah goblok banget. Bisanya gitu. Ya sudah lah ya, aku nggak mau marah-marah. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Ini sekakmat, sudah nggak bisa dibantah. Mau pakai apapun sudah nggak bisa dibantah. Karena ini sekakmat. Wah, sekak seter loh, mati loh. Thank you very much. Thank you very much. Hus, kaki bullshit, jutsu. Thank you.